Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Denkur di channel Ngoperti, ngobrol pengalaman properti. Salam hormat, salam sejahtera buat teman-teman semua. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan bimbingan, lindungan, serta kesehatan dan keberkahan hidup kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ketemu lagi sekarang menceritakan video yang berjudul mengenal beberapa istilah bidang agent properti. Begini teman-teman, sepengalaman saya di lapangan, beberapa banyak istilah-istilah yang biasa disebutkan oleh para broker atau agent properti ya. Mulai dari 1 listing, 2 showing, udah closing lah, biarin ngerti mungkin ya. Lalu apalagi istilah-istilah yang lain, co-broking. Terus secara legalitas ada letter C, ada warka, kikitir, girik, AJB, SHM, SHGB, hak sewa, kota Madia, segalanya lah ada. Nanti boleh kita itu istilah-istilah ya. Belum IMB, GSB, pajak-pajak, PPH, BPHTB itu. Pokoknya istilah-istilah yang sering berhubungan dengan agent properti itu amat penting ya teman-teman. Nah mulai apa tuh untuk yang biasa dilakukan oleh agent properti yang sering dijalankan ya, kayak listing itu penting ya. Kenapa listing penting? Karena listing yaitu kembali lagi kayak di video sebelumnya ya, listing itu menjadikan peluru penting buat para agent atau para broker. Apa itu listing? Listing itu objek yang siap dipasarkan, dalam arti yang berhubungan dengan properti ya, rumah, ruko, tanah, dan sebagainya, dalam komitmen kesepakatan antara agent properti atau broker dengan pemilik atau owner. Itu namanya listing ya. Jadi data seperti spesifikasi, legalitasnya apa, fasilitas-fasilitas di situ apa, penunjang, terus spesifikasi detailnya tentang properti tersebut, itu dinamakan listing juga. Nah, ya untuk yang belum tahu showing itu apa? Showing itu mengantar calon konsumen atau calon pembeli atau buyer untuk menunjukkan properti listing tersebut untuk dilihat gitu ya. Nanti dari segi aspek ketertarikan atau tidaknya kan harus ada showing dulu ya dari calon konsumennya. Jadi masih jauh ke tahap untuk negosiasi atau closing, masih jauh. Tapi minimal setelah terjun showing, melihat keadaan lokasi, lingkungan dan segalanya, tahu spesifikasi serta harga, insya Allah ke arah closing itu dekat ya, apalagi ada ketertarikan sampai negosiasi. Nah, kalau closing mungkin teman-teman tahu ya, closing itu hingga terjadinya akad jual beli atau sewa menyewa yang didampingi oleh masing-masing agent property broker. Nah, ada lagi istilah lain secara legalitas, letter C. Apa itu letter C? Letter C ini yang tadinya suatu lahan atau tanah dari tanah adat yang dikonversi oleh pihak-pihak lingkungan setempat atau instansi dan pemiliknya menjadi letter C yang tercatat di kelurahan atau desa biasanya ya, letter C. Nah, untuk dasar letter C ini memang sudah kuat teman-teman. Dalam arti kuat ini untuk peningkatan hak nantinya ke sertifikat hak milik memang penunjang. Nah, dari letter C nanti ada tahapan-tahapan cara urusnya gitu ya. Mungkin di video nanti ya saya bahas lagi itu untuk cara urusnya. Apa itu kirik, kikitir, girik. Maksudnya bukan kirik, maaf teman-teman. Girik, kikitir itu bukti kayak pajak juga ya. Walaupun bukan kepemilikan tapi itu penunjang gitu. Dari tanah adat itu bahwa lahan tersebut memang dikuasai dan dimiliki oleh seseorang yang akhirnya tercatat di letter C gitu ya, di desa atau kelurahan. Nah, ada lagi
Warkah itu ya peningkatan dari letter C. Si letter C ini diurus oleh pemiliknya ke desa gitu ya, ke kelurahan untuk ditingkatkan proses sertifikasi nantinya. Makanya timbullah warkah, yaitu berupa surat keterangan-keterangan dari saksi-saksi, bahkan keterangan dari masing-masing pemilik, ahli waris atau keluarganya gitu ya. Ada juga AJB, yaitu akte jual beli. AJB itu biasanya kalau dulu sih memang bisa AJB di kecamatan instansi ya. Kalau sekarang mah memang ada PPAT ya, pejabat pembuat akte tanah dari kementerian, yang harus dilakukan oleh PPAT tersebut. AJB ya terjadinya akad jual beli antara penjual dan pembeli, yaitu lewat surat AJB ini. Naik lagi dari AJB, peningkatan haknya ke SHM, yaitu sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik ini secara legalitas memang yang terakhir ya, dalam arti dasar ke SHM ini ya bisa aja dari tadinya tanah adat diurus sehingga peningkatan hak ke SHM. Adapun SHM berbalik nama ya biasa bahasanya BN balik nama, ya bisa dasarnya dari AJB gitu. Balik nama pindah tangan ke pemilik selanjutnya gitu. Nah, cuman dari SHM ini juga kita harus detail dan teliti ya teman-teman, karena saya ada mengalami kejadian. Cuman nggak akan saya jelaskan di video ini, mudah-mudahan di video selanjutnya bisa jelaskan kenapa SHM ini harus teliti dan detail, karena berhubungan dengan BPN, yaitu Badan Pertanahan Negara teman-teman. Oke lah, nanti kita bahas lagi. Yang penting ini judul diselesaikan dulu sesuai istilah-istilahnya gitu, minimal buat dasar edukasi setiap agen properti yang baru bergabung atau yang belum bergabung gitu ya. Nah, ada lagi SHGB, yaitu surat hak guna bangunan. Itu biasanya berbadan hukum PT ya, karena ada aturan-aturan. SHGB itu biasanya luasan minimal 1 hektar atau 1,5 hektar harus SHGB dulu. Nanti bisa ditingkatkan ketika splitting ya. Nanti splitting juga pemecahan gitu, split di pecah-pecah dari sertifikat 1,5 hektar menjadi luasan, ada yang 100, ada yang 1000, ada yang berapa, itu nanti bahasanya splitting itu. Nah, ada lagi hak sewa Kota-Madia, yaitu secara legalitas kepemilikan itu dimiliki oleh pemerintah, yang disewa oleh masing-masing perorangan boleh gitu ya. Nanti antara pemerintah Pemda setempat dan perorangan gitu, yang dinamakan hak sewa Kota-Madia. Biasanya itu berjangka sih. Bisa diperjualbelikan? Ada bisa yang diperjualbelikan, cuma nanti perpindahan tangan gitu. Perorangan berhubungan dengan Pemda, begitupun pindah lagi urusannya nanti tetap berhubungan ya semuanya. Nah, ada lagi setelah istilah legalitas, ada lagi istilah apa tuh IMB. Nah, IMB itu izin mendirikan bangunan. Jadi setiap lahan yang akan dibangun rata-rata memiliki IMB, apalagi rumah-rumah yang masuk akses mobil, yang pinggir jalan raya, apalagi untuk komersil gitu ya, pasti amat dibutuhkan IMB. Tingkatan IMB ada lagi izin lokasi atau izin prinsip. Nantilah itu terlalu jauh untuk dijelaskan. Nah, IMB setelah ada bisa diurus itu nanti berdasarkan sama tahapannya, di lingkungan dulu, RT RW, tetangga, ke kelurahan atau kecamatan, langsung diurus, nanti keluarlah IMB itu izin mendirikan bangunan. Ada persyaratan-persyaratannya. Nah, selain IMB ada istilah lagi yang biasa didapatkan oleh agen properti, yaitu GSB. GSB garis sepadan bangunan ya. Ada aturannya ketika ingin membangun suatu properti atau rumah gitu, tidak semata-mata asal bangun gitu ya. Yaitu ada aturan-aturan baku juga gitu. Nah, ada lagi istilah lain seperti yang sering agen properti dapatkan ya, tusuk sate, terus ngantong, mengecil ke belakang. Nah, itu lebih ke bentuk lahan properti tersebut gitu.
Tusuk sate itu seperti apa? Contohnya gini, dari persimpangan jalan lurus persis mentok itu namanya yang dinamakan tusuk sate gitu. Jadi lurusan jalan tersebut tapi dari sini ada persimpangan, yaitu yang dinamakan tusuk sate. Biasanya tusuk sate ini sering disukai oleh orang-orang yang khusus gitu bayarnya, apalagi untuk komersil. Karena sebenarnya itu kalau diolah jadi ajib juga, jadi aset listing yang juara lah kasarnya gitu. Walaupun beberapa buyer tidak menyukainya gitu. Nah, ada lagi ngantong. Ngantong tuh seperti apa? Misalkan ada luasan lahan 2000 meter dengan lebar muka 10 meter, tapi ke belakangnya membesar. Itulah yang dinamakan ngantong gitu. Ada lagi yang mengecil, yaitu lebar mukanya misalnya ada gede 20 meter, panjang ke belakangnya jadi mengecil gitu, menyempit. Panjang belakangnya cuman di bawah 20 meter, itu yang dinamakan mengecil. Nah, di situ ada lagi nanti istilah-istilah yang sering disebut oleh agent properti seperti co-broking. Apa tuh co-broking? Co-broking itu kerjasama dari agent properti ke agent properti. Contoh misalkan si A ini seorang broker memiliki calon buyer atau calon konsumen, dan si B agent properti atau broker yang memiliki listing yang dia pegang gitu. Jadi sama-sama berkesinambungan, saling membutuhkan. Nah, disitulah ada aturan-aturan mainnya ya, yang dinamakan co-broking itu. Nantilah bisa dijelaskan lagi lebih detailnya gitu. Nah, selain itu ada istilah apa lagi sih yang bisa didapatkan? Seperti mungkin yang pernah saya alami, GS. Apa tuh GS? Gambar situasi. Biasanya surat yang legalitas yang sudah lengkap menjadi SHM itu tertuang GS-nya, gambar situasinya ya, bentuk tanah juga untuk memastikan bentuk tanah di legalitas dan di realnya nantinya. Jadi nanti di realnya ada patok ya dari BPN gitu, sesuai tidak dengan GS yang ada di legalitas tersebut gitu. Ini penting juga nanti ketika dibutuhkan membuat site plan, apalagi untuk developer itu memudahkan sekali ya. Dan di lapangannya tetap diukur lagi ulang untuk bikin site plan. Awalnya berdasarkan dulu GS, yaitu gambar situasi tertuang, karena sudah diukur resmi oleh pihak BPN ya, Badan Pertanahan Negara teman-teman. Ya mungkin tidak bisa disebutkan semuanya karena banyak juga, hanya segitu dulu sementara. Karena edukasi istilah ya, mengenal istilah-istilah properti ini penting, karena tidak semua calon konsumen atau klien kita juga paham ke arah sini. Minimal ada pembekalan diri buat kita sebagai agent properti atau broker, akan memudahkan rasa trust kepada calon konsumen. Ya mungkin bisa dicatat sama teman-teman di video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk lebih lanjutnya nanti saya bikin video lagi yang lainnya setiap pengalaman-pengalaman yang saya alami ya teman-teman. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.